Abraham Lincoln dilahirkan di sebuah perkebunan di mana orang tuanya bekerja di sana di bawah pimpinan seseorang bernama Jack Birch. Amerika pada saat itu masih menganut budaya perbudakan, di mana orang-orang kulit hitam diperbudak. Mereka dipaksa bekerja di perkebunan tambang-tambang milik orang kulit putih. Dan pada saat itu terjadi pergolakan antara dua pihak. Pihak yang satu mendukung perbudakan, pihak yang lain menolaknya. Abraham kecil berteman dengan seorang anak kulit hitam bernama Will. Dan pada suatu ketika, Will yang berstatus budak disiksa oleh seorang tuan tanah bernama Jack Birch, membuat Abraham ingin membantunya. Ayah dari Abraham hendak membantu serta putranya. Namun apa daya, dikarenakan kesulitan ekonomi yang diderita keluarganya, membuat ayahnya menghentikan upayanya. Singkat cerita, pada suatu malam, seseorang masuk ke rumah Abraham dan menggigit tangan ibu dari Abraham Lincoln. Abraham yang pada saat itu belum tidur, memergoki orang itu ternyata Jack Birch. Sejak kejadian malam itu, ibu Abraham menderita penyakit yang sangat aneh. Tangannya menghitam seperti sudah diracuni. Sakit ibunya pun semakin parah, dan sampai akhirnya ibu Abraham Lincoln meninggal dunia. 9 tahun kemudian, ayahnya juga meninggal dunia, meninggalkan Abraham yang berniat membalas dendam kepada Jack Birch. Di sebuah bar, seorang misterius bernama Henry menegurnya. Abraham berangkat ke dermaga dan memergoki Jack Birch sedang bertemu dengan seorang bernama Adam dan seorang wanita bernama Padoma. Sepeninggal Adam dan Padoma, Abraham mengendap-endap untuk menembak Jack Birch. Namun pada saat dia menembak, pistolnya macet. Situasi pun berbalik. Abraham dikejar-kejar oleh Jack Birch sampai pada sebuah gudang. Pada akhirnya, Abraham berhasil menembak Jack Birch tepat pada matanya. Jack Birch pun tumbang, menyisakan satu lubang di matanya. Merasa lega sudah membalaskan dendamnya, Abraham membuang pistolnya ke tengah danau. Namun yang mengherankan, mayat Jack Birch yang awalnya terbaring di lantai dermaga tiba-tiba menghilang secara aneh. Dan tiba-tiba Jack Birch hidup kembali dan muncul di depan matanya. Dengan mata yang berlubang, Jack Birch berubah wujud menjadi vampir dengan gigi-gigi yang mengerikan. Hampir mati, seseorang yang ditemuinya di bar, Henry, datang untuk membantu Abraham. Singkat cerita, Abraham terbangun di rumah Henry dengan luka-luka di sana-sini. Henry kemudian memperkenalkan dirinya sebagai seorang pembasmi vampir dan mengungkapkan bahwa dia sudah lama mengamati Lincoln, berniat untuk merekrut Abraham sebagai muridnya untuk membasmi vampir. Abraham sangat tertarik dengan penawaran Henry dan berniat menjadi muridnya. Henry bersedia mengajarinya, asal Abraham mematuhi beberapa persyaratan. Singkat cerita, Abraham ditawarkan beberapa senjata untuk membasmi vampir, dan Abraham pun memilih sebuah kapak. Abraham kemudian diajari seni bela diri kapak, bertarung di tempat gelap, dan lain-lain, sampai akhirnya dia menjadi begitu mahir bertarung menggunakan kapak untuk melawan vampir. Kapak yang dimiliki Abraham juga dilapisi oleh perak. Untuk memburu vampir, Abraham menyamar menjadi seorang mahasiswa hukum di sebuah kota bernama Springfield pada tahun 1837. Henry mengingatkannya untuk tetap fokus, tanpa teman dan tanpa keluarga. Intinya bersolok karir sebagai pembasmi vampir. Karena miskin, Abraham melamar bekerja di sebuah toko yang dimiliki seseorang bernama Joshua Speed, sekaligus bisa menginap di sana secara gratis. Pada suatu hari, seorang wanita bernama Mary datang ke toko bersama tunangannya yang bernama Stephen. Sepucuk surat dari Henry pun datang dengan sebuah tugas. Di sebuah toko obat di kota itu ada vampir yang harus dibasmi. Malam harinya, Abraham bersiap-siap masuk ke toko obat untuk membunuh vampir tersebut. Singkat cerita, vampir apotek tersebut berhasil dibunuh. Selanjutnya, Joshua mengajak Abraham hadir di sebuah pesta, sekaligus bertemu dengan Mary. Mereka berdansa dan saling jatuh cinta satu sama lain. Sebuah surat datang lagi dari Henry, kali ini vampir di dalam sebuah bank di kota itu. Abraham lagi-lagi berhasil mengeksekusinya. Vampir demi vampir berhasil dieksekusi. Beralih ke kediaman Adam dan Padoma, sebuah berita muncul di koran bahwa vampir-vampir di Springfield banyak yang sudah terbunuh. Adam mencurigai bahwa pemburu vampir yang baru ini adalah salah satu murid dari Henry. Kembali ke Springfield, Will, teman kanak-kanak Abraham, masuk ke toko dan mengejutkan Abraham. Will bercerita bahwa dia sedang diburu orang-orang yang hendak memperbudaknya kembali. Di jalanan, Abraham dan Will berkelahi dengan orang-orang yang memburu Will. Singkat cerita, keduanya masuk penjara dan kemudian ditebus oleh Mary Todd.
Jadi ceritanya ini Mary Todd sudah cinta mati banget sama Abraham, sampai masuk penjara dibela-belain buat nebus. Gila bro. Kemudian Abraham masuk ke kancah politik, mulai berkampanye dengan mendapatkan massa. Seorang senator bernama Nolan begitu mengaguminya dan berjanji akan membantu karir politiknya. Abraham bertemu kembali dengan Henry. Dia mengeluh mengapa Jack Bars tidak kunjung menjadi target, dan pada saat itu pula Henry menugaskan Abraham untuk membunuh Jack Bars. Abraham kemudian mampir ke perkebunan, menghadang Jack Bars dan bertarung dengan sengit. Menurut saya ini adalah battle paling epik di film ini, di mana suasana begitu tegang dengan lompat-lompatan dan sensasi kejar-kejaran di atas kuda. Salut buat yang bikin film ini. Abraham terus memburu Jack Bars, sampai pada suatu ketika keduanya jatuh ke jurang. Jack Bars sudah bersiap membunuh Abraham dengan kapaknya, yang ternyata juga merupakan sebuah pistol tersembunyi. Jack Bars akhirnya tertembak tepat di matanya yang tersisa, dan kemudian akhirnya dipenggal oleh Abraham dengan kapak. Suasana beralih pada sebuah gang, di mana Abraham memergoki Henry, dan ternyata seorang vampir seperti yang selama ini diburu oleh Abraham. Henry bercerita bahwa hidupnya hancur oleh vampir, dan asal-muasal dirinya berubah menjadi vampir, yang akhirnya membuat kita mengerti mengapa dia butuh murid seperti Abraham untuk membalaskan dendamnya kepada vampir yang dulu merubahnya menjadi seperti saat ini. Ternyata vampir tidak bisa membunuh vampir lainnya, oleh sebab itu butuh manusia seperti Abraham untuk membasmi semua vampir ini. Abraham yang kecewa memilih untuk meninggalkan Henry, dan mereka pun berpisah. Singkat cerita, Abraham melamar Mary sebagai istrinya. Jujur saja, saya sebenarnya paling anti cerita-cerita romantis dalam film-film lain. Adegan berlutut lah, adegan nikah lah, saya muak. Namun di film ini merupakan sebuah pengecualian. Adegan romantisnya benar-benar nggak lebay, dan latar belakangnya sangat kuat banget, sempurna. Singkat cerita, Abraham menikahi Mary, dan di acara nikah tersebut Henry datang dan mengingatkan Abraham untuk berhati-hati. Adegan beralih ketika Adam menemukan mayat Jack Bars yang masih menggenggam sebuah jam saku yang berisikan nama Abraham Lincoln di dalamnya. Will diculik oleh Adam dan membuat Abraham bergegas untuk menyelamatkannya. Abraham dan Joshua berangkat menumpang sebuah kapal menyusuri sungai menuju selatan, New Orleans. Sesampainya di perkebunan, markasnya para vampir, mereka menemukan bahwa orang-orang kulit hitam ternyata saling bersembunyi satu sama lain. Dan di markas para vampir ini, Will sudah ditawan oleh para vampir beserta juga dengan korban-korban lainnya. Saat Will hendak dimangsa, Abraham hadir bertarung dengan anak buah Adam, melawan Padoma dan lain-lain. Sampai pada suatu ketika nyawa Abraham berada di ujung tanduk, Joshua Speed hadir menyelamatkannya dengan sebuah kereta kuda, menabrak Padoma dan membawa Abraham dan Will kabur dari tempat tersebut. Pada masa pelariannya, Abraham dan kawan-kawan bersembunyi di sebuah gereja dan menyaksikan orang-orang kulit hitam bersembunyi di gereja tersebut. Dan waktu pun berjalan, Abraham berada dalam situasi pemilihan umum, berkampanye dengan pidato-pidato yang sangat heroik. Terjadi perbedaan pendapat antara Abraham dan Henry soal perang terhadap perbudakan, di mana Abraham menginginkan perbudakan dihapuskan, dan Henry yang memilih status quo, di mana perbudakan tetap berjalan untuk menghindari pertumpahan darah dengan selatan. Akhirnya Abraham melihat sudah waktunya baginya untuk berjuang di jalan politik dan diplomatis, meninggalkan kapaknya. Singkat cerita, Abraham Lincoln menjadi seorang presiden Amerika Serikat. Suasana menjadi semakin kacau, karena kaum pro perbudakan di selatan terus berperang melawan Republik, melahirkan perang saudara yang semakin parah. Dan akhirnya bencana itu pun muncul. Padoma menyamar menjadi seorang pengasuh di Gedung Putih dan meracuni anak Abraham, Willie. Willie mengalami sakit keras, dan Abraham pun menyadari bahwa sakit yang diderita Willie persis seperti penyakit yang dialami ibunya di masa lalu. Abraham Lincoln menjadi seorang yang sangat berputus asa dengan musibah ini. Kejadiannya semakin mengharukan ketika Willie meninggal dunia. Henry menawarkan untuk menghidupkan Willie dengan kekuatan vampirnya, namun Abraham menolaknya. Dia tidak ingin anaknya menjadi vampir, dan perang pun semakin membahana. Adam menambahkan pasukan vampir di dalam pasukan selatan yang menyerbu, mengakibatkan kekacauan yang luar biasa parah di pihak pasukan Abraham. Hal ini disebabkan oleh pasukan vampir yang tidak bisa dibunuh dengan peluru biasa. Singkat cerita, Abraham merasa sangat frustasi tentang bagaimana cara mengalahkan pasukan vampir yang kebal peluru.
Dalam kemarahannya, Abraham teringat kembali tentang kelemahan utama para vampir terhadap perak. Abraham akhirnya terinspirasi untuk memproduksi peluru-peluru perak secara massal untuk diedarkan di garis medan perang. Pada suatu adegan, Joshua Speed ternyata membocorkan rencana pembuatan amunisi berbahan dasar perak tersebut ke pihak musuh. Joshua Speed, teman terbaik Abraham Lincoln, telah berkhianat. Abraham mengaku kepada istrinya bahwa di saat-saat sulit begini, dia sangat membutuhkan bantuan dari istrinya. Belum begitu jelas misi apa yang hendak dicapai Lincoln saat menyuruh istrinya kabur dari Washington. Dan Mary kemudian menghubungi Ibu Tubman dan menyebutkan bahwa dia minta ditemani oleh Ibu Tubman untuk kabur dari Washington. Adegan beralih ketika Abraham menyelinap ke gudang di mana dia menyimpan kapak tua yang dulu dia gunakan untuk membasmi para vampir. Abraham berencana membawa peluru-peluru perak yang sudah diproduksi dengan perantara sebuah kereta api, dengan harapan peluru-peluru tersebut sampai pada waktunya sebelum pertempuran terakhir. Kereta dijaga oleh 3 orang, Abraham sendiri, Joshua Speed, dan Will. Di tempat yang berbeda, Adam dan gengnya yang sudah mengetahui rencana pemindahan peluru-peluru perak ke medan perang berusaha untuk mencegat kereta api yang ditumpangi oleh Abraham dan kawan-kawan. Di dalam perjalanan, Adam dan kawan-kawan bertemu dengan Mary yang sedang berjalan bersama Nona Tubman. Padoma sedikit menaruh curiga kepada Mary yang menggunakan tudung, namun tidak jadi memeriksanya karena pada saat itu Adam mengingatkannya untuk buru-buru mengejar kereta. Hal yang mengejutkan setelah Adam dan kawan-kawan pergi, Mary ternyata juga membawa para ibu-ibu yang masing-masing membawa keranjang di tangannya masing-masing. Keranjang apakah itu? Apa isinya? Kita bakal tahu jawabannya nanti. Oke, lanjut. Beralih ke kereta. Henry sampai di dalam kereta dan menyebutkan bahwa Joshua Speed adalah seorang pengkhianat. Abraham tidak percaya begitu saja dan mengacuhkannya. Para pasukan vampir akhirnya sampai di kereta dan mulai menyerang Abraham dan kawan-kawan. Will dan Abraham bertarung mati-matian di gerbong kereta dengan para vampir demi mempertahankan isi kereta tersebut. Lagi-lagi di sini kita disuguhkan pertarungan-pertarungan yang sangat epik dengan musik yang luar biasa apik. Adam kemudian muncul tiba-tiba, mematahkan senjata Abraham dan menghajar Abraham dan Will. Abraham terdesak dan dalam suatu ketika Adam selangkah lagi hendak menggigitnya. Namun pada saat yang genting tersebut, dan karena Adam kebanyakan ngobrol, Henry lagi-lagi datang menyelamatkan nyawanya. Di depan jalur kereta ada sebuah jembatan yang sudah dibakar Padoma agar kereta tidak bisa lewat. Henry terdesak dan dihajar habis-habisan. Sampai suatu ketika Adam akhirnya menyadari kereta api tersebut hanyalah sebuah pengalihan belaka. Tidak ada peluru perak di kereta tersebut. Adam telah terkecoh. Singkat cerita, Joshua Speed akhirnya tertangkap oleh Adam dan dibunuh oleh Adam. Dalam saat yang bersamaan itu pula, jembatan tersebut pun runtuh, membuat kereta api tersebut berhamburan, yang membuat semua penumpangnya kalang kabut menyelamatkan diri. Pada detik-detik terakhir, Adam maju untuk menyerang Abraham, dan Abraham meninju perutnya dengan menggunakan sebuah kalung berbahan perak. Adam mati mengenaskan bersamaan dengan kereta api yang meluncur jatuh ke dalam jurang. Beralih ke medan perang, ternyata peluru perak sampai ke medan perang dibawa oleh para ibu-ibu yang kabur dipimpin oleh Mary. Padoma sampai ke medan perang juga dan berencana membunuh Mary. Mary yang sudah mengenal Padoma mengambil sebuah senapan dan mengisinya dengan kalung dari perak dan kemudian menembak Padoma tepat di keningnya, menewaskan sang vampir. Bersamaan itu pula pasukan Amerika akhirnya berhasil memenangkan peperangan dengan senjata-senjata berbahan perak yang mereka miliki. Presiden Abraham Lincoln menyampaikan pidato terakhir di peperangan tersebut yang berisi pesan-pesan mulia para pendiri bangsa Amerika bahwa semua manusia memang terlahir setara dan memiliki hak dan kebebasan yang sama. Oleh karena itu, kebebasan adalah sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Pidato yang sangat heroik dan mengakhiri perang saudara yang terjadi di Amerika pada masa itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ringkasan film Abraham Lincoln Vampire Hunter ini saya sudahi. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa berikan like. Jika ada kritik dan saran, berikan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa dan tetap semangat.